Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Aisyah Purwandari, Adam Sofyan Afandi, dan saya sendiri Amelia Melatisari yang akan mempresentasikan filsafat pendidikan tentang perspektif Saya Aisyah Purwandari akan menjelaskan tentang latar belakang dan konteks sosio-historis Ibnu Khaldun. Dimulai dari yang pertama, yaitu latar belakang, bahwa pendidikan merupakan proses pemberdaya potensi dalam diri manusia serta pembangunan intelektualitas pemikiran. Dengan adanya pendidikan, maka diharapkan generasi-generasi muda itu mampu memiliki karakter yang agamis. Adapun faktor yang mempengaruhi pendidikan itu ada 5. Yang pertama ada faktor keluarga, yang kedua ada faktor ekonomi, yang ketiga faktor lingkungan, yang keempat faktor teman, dan yang kelima faktor politik. Mengenai konsep pendidikan, banyak sekali rumusan cendekiawan, baik cendekiawan muslim maupun cendekiawan non-muslim. Rumusan tersebut itu sangat beragam, namun tidak ada yang berbeda di antara semuanya. Nah, pada makalah ini dengan judul Perspektif Ibnu Khaldun, banyak sekali hal yang akan kami bahas. Tentunya ada silsilah keluarga Ibnu Khaldun, pemikiran Ibnu Khaldun, dan karya-karya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu lahir pada masa umat Islam mengalami pengumpulan di berbagai bidang. Nah, itu merupakan sebab akibat dari proses peralihan kekuasaan pemerintahan. Dalam perspektif sejarah, bahwa abad ke-14 Masehi itu merupakan masa kemunduran umat Islam. Namun bagi Eropa, pada abad ke-14 Masehi itu merupakan masa tumbuhnya cikal bakal masa Renaissance. Nah, pada saat itu umat Islam mengalami beberapa kemunduran dan perpecahan dalam bidang politik. Namun pada saat itu juga lahirlah figur sejarawan dunia seperti halnya Ibnu Khaldun. Situasi politik pada masa itu sangat tidak stabil. Instabilitas politik membuat Ibnu Khaldun itu berpindah-pindah dari suatu kota ke kota lain untuk mencari keberlangsungan hidup. Nah, karena pada saat itu kaum salib itu ingin sekali menaklukkan umat muslim, sehingga daerah Sevilla, Toledo, dan Cordova itu sudah menjadi daerah mereka, dan umat Islam itu hanya mampu menjaga daerah di Andalusia Selatan di bawah pemimpinan Bani Ahmar dengan Granda sebagai pusat pemerintahan. Pada masa ke-14 Masehi itu juga lahirlah gerakan sufistik yang dipelopori oleh Ibnu Tumart, di mana beliau itu mengaku bahwa dirinya itu sebagai Imam Mahdi. Nah, dari sini kita berpikir bahwa Ibnu Tumart itu memiliki posisi ganda, di mana yang pertama beliau menjabat sebagai kepala pemerintahan dinasti Al-Muwahhidun, dan yang kedua beliau menjadi kepala gerakan sufistik. Nah, mengenai kasus kemunduran umat Islam, perpecahan umat Islam, Hiti itu berkomentar bahwa Ibnu Khaldun itu lahir datang di waktu yang tidak tepat, di mana Ibnu Khaldun itu ingin menyuarakan umat Islam, membantu umat Islam, dan ingin merespon atas semua yang terjadi terkait tentang kemunduran umat Islam pada masa itu. Namun umat Islam pada saat itu masih tertidur. Jadi demikian, pada saat umat Islam tertidur itu harus ada yang membangunkannya. Nah, sekiranya Ibnu Khaldun itu mampu melaksanakan. Yang kedua adalah silsilah dan kelahiran Ibnu Khaldun. Tokoh ini mempunyai nama lengkap Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Al-Husain Ibnu Jabir Ibnu Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Khalid Ibnu Utsman Ibnu Hani Ibnu Al-Khuraib Ibnu Makraib Ibnu Al-Haris Ibnu Wali Ibnu Hujar. Sejarawan yang mempunyai nama kecil Abdul Ar-Rahman ini biasa dipanggil dengan nama keluarga kunyah atau Abu Zaid, yang diambil dari nama putra sulungnya Zaid. Mengapa Ibnu Khaldun menistakan nama dirinya kepada nama kakeknya yang ke-9, yaitu Khalid Ibnu Utsman adalah nenek moyangnya yang pertama kali memasuki Andalusia bersama para penakluk kebangsaan Arab lainnya. Pada abad ke-8 Masehi, ia menetap di
Carmona, sebuah kota kecil yang terletak di antara segitiga Cordova, Sevilla, dan Granada. Dengan demikian, Carmona adalah kota pertama yang dijadikan tempat tinggal oleh nenek moyang Ibnu Khaldun setelah melakukan ekspansi ke Andalusia. Kemudian keturunan Khalid di Andalusia ini dikenal dengan sebutan Banu Khaldun yang melahirkan sejarawan besar Abdul Ar-Rahman Ibnu Khaldun. Dari riwayat hidupnya diketahui bahwa asal-usul keturunan Ibnu Khaldun berasal dari Hadramaut, Yaman Selatan. Nenek moyangnya hijrah ke Hijaz sebelum datangnya Islam. Pada masa awal sejarah Islam, ada di antara nenek moyangnya yang menjadi sahabat Nabi, yaitu Wali Ibnu Hujr. Beliau pernah meriwayatkan sejumlah hadis serta pernah dikirim oleh Nabi untuk mendakwahkan Islam kepada penduduk daerah itu. Kemudian pada abad ke-8 Masehi, salah seorang cucu Wali Ibnu Hujr, yaitu Khalid Ibnu Utsmani, memasuki Andalusia bersama pasukan muslim lainnya karena tertarik oleh kemenangan-kemenangan tentara Islam di sana. Banu Khaldun di Andalusia memainkan peran yang cukup menonjol baik dalam bidang ilmu pengetahuan ataupun politik. Setelah menetap di Carmona, kemudian mereka pindah ke Sevilla. Karena situasi politik di Andalusia mulai mengalami kekacauan baik karena perpecahan di kalangan kaum muslim maupun karena serangan baik Kristen di utara, maka Banu Khaldun pindah ke Afrika Utara. Muhammad bin Muhammad, ayah Ibnu Khaldun yang namanya sama dengan nama kakeknya, kiranya lebih suka bergelut bidang ilmu pengetahuan, sehingga dalam sejarah ia terkenal sebagai orang yang mahir dalam bahasa Arab, tasawuf, tafsir, dan sastra, dan meninggal dunia pada tahun 1349 Masehi akibat terserang wabah penyakit pes. Dari latar belakang keluarga yang banyak bergerak dalam bidang politik dan ilmu pengetahuan seperti inilah Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunis pada awal 732 Hijriah. Yang terakhir yaitu karya-karya Ibnu Khaldun. Adapun karya-karya yang terkenal Ibnu Khaldun sebagai berikut. Yang pertama, Muqaddimah. Kitab Muqaddimah merupakan buku pertama dari Kitab Al-Ibar yang terdiri dari bagian Muqaddimah atau pengantar. Buku pengantar yang panjang inilah yang merupakan inti dari seluruh masalah, dan buku inilah yang mengangkat nama Ibnu Khaldun menjadi harum. Yang kedua yaitu Kitab Al-Ibar wa Diwan Al-Mubtada wa Al-Khabar fi Ayyam Al-Arab Al-Ajam wa Al-Babar wa man asaruhum min Zawi As-Sultani Al-Akbar, atau kitab pelajaran dan arsip sejarah zaman permulaan dan zaman akhir yang mencakup peristiwa politik mengenai orang-orang Arab, non-Arab, dan barbar, serta raja-raja besar yang sesama dengan mereka. Kemudian yang ketiga yaitu Kitab Al-Ta'rif bi Ibnu Khaldun wa Rihlatuhu Syarqan wa Khorban, oleh orang-orang barat disebut dengan autobiografi. Kemudian yang keempat yaitu Lubab Al-Muhashal fi Usuluddin, dan yang terakhir yaitu Syifa Al-Syair li Tahfiz. Jadi kesimpulannya bahwa Ibnu Khaldun adalah tokoh cendekiawan besar di masanya. Beliau adalah seorang pendiri ilmu pengetahuan yang memperlakukan sejarah secara berbeda untuk mendukung kejadian yang nyata. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu pendidikan adalah suatu aktivitas yang semata-mata pemikiran dan perenungan itu jauh dari aspek pragmatis dalam kehidupan. Tetapi ilmu pendidikan tidak lain adalah gejala-gejala yang menjadi ciri khas insani.